Gimana sih kehidupan di era 80, terutama menyentuh dunia fashionnya? Kalau gitu kita lihat dulu komentar mereka berikut ini. Yang gue inget banget sih, pokoknya kalau misalnya 80-an itu kaos linting, celana tuh juga di ini, terus lo pakai suspender, kettle gitu, kayak ujung-ujung klip yang ala-ala yang cowboy, besi-besi kayak gitu ya. Iya. Terus yang kalau di kancing ke orang cacingan gitu, gitu. Terus semua warna lo pakai. Model-model aku malah nggak tahu deh. Cuman kalau dulu kayaknya modelnya lucu sekali sih. Model kayak cut bray cut gitu, model pakaian celana. Blazer dilinting sampai sikut, terus celana juga dilinting, terus sepatu harus diinjak. Nah, harus diinjak, kalau nggak asik. Gayanya rambutnya lupus. Ya, lupus sama kayak gitu. Terus pakai dikasih Jambul, terus sekarang buntut juga. Dulu gitu yang buntut nggak cewek nggak cowok, rambutnya dibuntut. Dipanjangin gitu kan. Ribo rambutnya. Gaya rambut jambul ya, jambul John Travolta gitu. Cowok rambutnya gondrong, gemetos, sepatu haknya agak tinggi banget. Model rambut ini Lady Di. Semua kayaknya tuh ngikutin ala Lady Di, dari rambut, baju yang cuttingnya di sini, terus yang cuttingnya macam-macam. Jadi semua tuh kayaknya kalau mau beli baju atau bikin baju semua ngikutin ala Lady Di. Waduh. Seru banget ya komentar mereka. Rambut Lady Di, celana bray cut bray. Waduh, kalau gitu mendingan kita cek langsung untuk lebih jelasnya lagi sama pakarnya, Hengki Tandayu dan Cosi Latu. Mas Krisna, silakan. Selamat malam Cosi. Halo Hengki. Hengki, betul nggak tadi seperti yang ada dalam VT katanya 80 tuh modanya Lady Di, betul nggak sih? Sebetulnya kalau kita mau ini kan 80-an memang sebetulnya condong ke akhir permulaan 90-an sebetulnya lebih larinya ke apa namanya Lady Di. Tapi pada waktu itu 80-an yang paling ini sebetulnya zaman Jennifer Beals yang rambutnya keriting-keriting. Iya, karena Flashdance film itu keluar. Kalau orang yang rambutnya begitu lurus suka. gimana? Dikeriting. Zaman dulu dikeriting. Iya. Zaman dulu dikeriting. Oh, gini. Salam laku. Terus si Ratu gimana? Kita udah 80-an belum nih? Hah? Kurang. Kurang 80-an. Jadi apa yang kurang nih? Tahun 80 gimana? Ya, tahun 80 kalau saya ingat sih baju untuk pria tuh yang paling in banget di tahun 80-an adalah pakai jas, terus jasnya digulung gitu. Ditarik. Bukan digulung, ditarik. Ditarik ya? Kayak John Travolta gitu. Tarik deh. Warna putih juga banyak. Warna putih. Banyak putih ya. Makanya kita begini di tahun 80-an. Celana baggy atau bukan? Celana sebenarnya baggy. Sepatu? Jadi bukan cut bray. Bukan cut bray. Kalau cut bray itu 70-an. Iya. Om Hengki, kalau boleh tanya, apa sih yang memotivasi di era 80-an nih untuk fashionnya itu sendiri? Sebetulnya memang start daripada industri fashion di Indonesia itu pada waktu tahun 80 itu booming sekali. Mulai startnya dia booming. Karena sebelumnya pada waktu tahun 70-an itu banyakkan memang butik-butik. Salah satu yang terkenal dulu ada butik Micmac dan sebagainya. Dan di situ belum ada industri garment. Pada waktu tahun 80 mulai itu industri garment mulai keluar dengan ada Studio One bikin garment, ini bikin garment, itu bikin garment. Banyak sekali batik keris, batik Semar dan Hadi, semua apapun bikin baju di mana orang Indonesia baru mulai start mata kebuka bahwa lari kepada desain Indonesia Start sendiri. Awal berarti ya? Start awal. Desain Indonesia sendiri. Iya. Terima kasih Om Hengki. Sama-sama. Kembali ke Mas Krisna. Tambahan? Di sini juga ada Kang Nana nih, Nana Suryana suka memerankan kongkoh. Mau tanya nggak? Pakaian kongkoh tahun 80 gimana? Setahu ya, pakaian 80 orang Tionghoa mah ya, tetap aja pakai baju kongkoh gini. Nah gitu. Jadi sama aja ya? Sama aja. Nggak ada bedanya, tetap aja baju Cina, contoh. Oke, terima kasih. Ini teman-teman dari SMP 5 Bandung, di mana dulu Gito Rolis, almarhum, juga sekolah di sana. Nanti kita akan ngomong soal itu juga ya. Terus dari segi lain apa, jaket gitu, tahun 80 nggak Pak? Kalau di tahun 80-an itu mungkin warna lebih berani nggak ngerti deh ya. Mungkin sekarang kali berkabung dulu kali ya kita. Kalau dulu mungkin banyak senengnya kali, nggak tahu deh. Tapi pada prinsipnya dulu kalau waktu itu saya banyak counter penjualan pakaian ya. Seperti kata Hengki kan di tahun 80-an saya juga baru tahun 80 mulai studio saya. Jadi di tahun 80 pertengahan tuh, 80-an pertengahan banyaklah membuka counter-counter pakaian jadi, dan biasanya baju-baju berwarna tuh laku. Kalau sekarang enggak, kayaknya orang akhirnya hitam lagi. Ya dari audiens, aku mau tanya ke audiens. Om, boleh tanya nggak, di era 80 itu
Waktu itu Om pakainya baju kayak apa? Gaya rambutnya gimana? Apa masih tetap kayak dulu nih sekarang? Ya, jadi saya ingat dulu waktu zaman SMP ya, tahun 80-an. Kalau model rambut sih nggak jauh sih dari John Travolta ya, karena kebetulan pada saat itu model John Travolta itu lagi jadi panjang, kemudian ada jambulnya sedikit ditarik. Rambut panjang ke belakang, ada jambul-jambulnya sedikit di belakang. Buntut gitu. Ada buntut. Kemudian untuk pakaian itu biasanya kalau ke meja kancing atasnya dilepas, kemudian lengannya dilinting ya. Begitu juga kalau pakai kaos itu kadang-kadang dilinting. Kemudian kalau celana itu model-model baggy tapi bawahnya model ketat. Jadi orang Sunda bilang nyerepet gitu. Artinya nyerepet. Apa ya, ketat gitu ya, ketat mengerucut gitu. Oke, thank you. Om Krishna. Kalau aksesoris gimana waktu tahun 80-an? Pada prinsipnya sih sebenarnya kalau di tahun 80-an dibandingkan dengan sekarang tuh model lebih terarah. Biasanya satu macam gaya tuh semuanya pakai. Kalau sekarang nih kalau kita periksa coba jeans ada yang ngampret, ada yang cutbray, ada yang baggy. Kalau dulu enggak, semua sama. Panjang rok juga satu, panjang. Siluet baju juga semuanya sama. Kalau sekarang enggak, kan ada yang ketat, ada yang baby doll. Kalau dulu semuanya baggy, semua baggy gitu. Rambut semua lebih condong. Orang sekarang nggak nurut kali ya. Oke. Josie dan Nike, ini ada seorang penyanyi, pernah jadi model juga barangkali ya. Dia lulusan IPB, dia penari, perenang, apalagi penyanyi, pencipta lagu. Dave Koz tuh pernah dia buatkan lagunya tuh. Oke, kita sambut Irianti Erning Praja. Zona 80, selamat malam, masih ada? Hangat terasa bila ku tatap wajahmu, gelitik cinta berdebar meraga gelora di kalbu. Hangat terasa bila kulihat gajahmu, gelitik cinta gemuruh pesona meraga di dada. Ku temui matamu isyaratkan cinta, hari kan selalu bersama kasihmu. Coba di hati mataku, coba dengarkan laguku, pasti ada kamu. Coba di hati senyumku, dengar dentuman dadaku, pasti ada kamu. Terbang jauh bawa kabar cerita bahagia tentang kisah cinta berdua. Coba di hati mataku, coba dengarkan laguku, pasti ada kamu. Ada siapa? Coba di hati Kalau zaman dulu tuh lebih slapsticknya ada, terus udah gitu menjelek-jelekan diri sendiri, misalkan, wah kamu itu ya kamu tuh kayak duren gitu, misalkan gitu kan. Kalau zaman sekarang kayaknya lebih pinter kan, tapi lucunya lebih lucu dulu. terbang jauh bawa kabar cerita bahagia tentang kisah cinta berdua. Antara kau dan aku, antara kau dan aku. Ini kan gaya Mbak sekarang nih. Mau nginget-nginget nggak sih gaya Mbak masa lalu? Mau lihat? Gaya Mbak Anti di era 80-an. Yuk kita cek. Antinya lagi. Anti. Mana? Gayanya tetep nggak berubah. Mbak itu kenapa muter-muter gitu Mbak? Oh ini mungkin ya stok lama banget. Aduh, itu harus gitu ya gayanya.